Oke, selamat datang di sesi Kupas Tuntas kali ini. Kita akan bongkar sesuatu yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya, yaitu gimana caranya alat-alat AI yang kita pakai sehari-hari, ya, chatbot biasa itu, ternyata bisa dipakai buat kerjaan intelijen yang super canggih. Serius, ini bakal seru. Nah, ini dia agenda kita. Kita mulai dari gimana caranya AI bisa jadi analis pribadi, terus kita belajar seni membuat perintah yang keren, lanjut ke cara bikin laporan instan, sampai akhirnya kita bahas sisi gelapnya, kekuatan dan bahayanya, yang benar-benar kayak pedang bermata dua. Oke, kita mulai dari bagian pertama, AI sebagai analis Anda. Di sini kita akan lihat gimana pertanyaan yang kelihatannya sepele ke AI ternyata bisa menghasilkan data intelijen yang rapi dan terstruktur. Coba kita mulai dengan pertanyaan yang agak provokatif. Gimana kalau saya bilang, kekuatan seorang analis data profesional, bahkan analis militer, sekarang bisa Anda akses langsung dari laptop Anda, cuma modal koneksi internet? Mungkin nggak sih? Langkah pertamanya, ya tinggal pasti perintah yang jelas. Contohnya nih, kita langsung aja minta. Kasih saya data detail kekuatan militer Malaysia, lengkap dengan jumlah personel, dan alat-alatnya. Simpel kan? Dan boom! Dalam hitungan detik, AI langsung ngasih kita ringkasan yang super detail. Dia narik semua data ini dari sumber-sumber terbuka di internet, lalu menyusunnya jadi semacam laporan singkat level tinggi. Personel aktif, cadangan, tank, kapal, pesawat, semuanya ada. Tapi kalau mau hasil yang lebih wah lagi, pertanyaan sederhana aja nggak cukup. Disinilah kita perlu menguasai apa yang disebut seni membuat perintah. Nah, ada istilah unik nih buat ini, yaitu teknik gombal. Haha, namanya lucu ya. Tapi ini bukan gombal biasa. Ini adalah metode ngasih perintah ke AI secara spesifik sambil kita suapin data referensi. Tujuannya, biar hasilnya jauh lebih presisi dan canggih. Anggap aja ini prompt engineering level dewa, tapi dengan nama yang lebih lokal. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah. 1. Kasih perintah yang super jelas dan spesifik. 2. Kasih contekannya, bisa berupa data mentah atau artikel. 3. Tinggal terima hasilnya yang udah pasti presisi dan terstruktur banget. Gampang kan? Nah, ini bagian yang paling keren. Gimana teknik gombal ini bisa kita pakai buat bikin laporan intelijen yang lengkap. Dan cuma dalam hitungan menit, dari data acak-acakan jadi kerangka laporan yang profesional. Oke, kita lihat contoh nyatanya. Bayangkan, ada pengguna yang cuma copy-paste beberapa artikel berita tentang KKB di Papua, lalu dia kasih perintah sederhana ke AI. Tolong buatkan kerangka buku tentang KKB di Papua, pakai artikel-artikel ini ya sebagai bahan. Dan lihat hasilnya, gila kan? AI ini bukan cuma merangkum loh, dia benar-benar berpikir, mensintesis semua info itu jadi kerangka laporan yang super profesional. Lengkap, ada bab pendahuluan, struktur kekuatan, wilayah operasi, sampai dia bisa nyaranin studi kasus spesifik kayak penyanderaan pilot Susi Air. Ini udah level analis beneran. Oke, sampai sini kita paham AI bisa ngolah data. Tapi poin kuncinya ada di sini. AI bisa lebih dari itu. Dia bisa jadi mitra strategis kita. Dari sekedar ngumpulin data, dia bisa lompat ke level berikutnya, ngasih strategi. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gampang. Kalau cuma merangkum, pertanyaannya, apa isi datanya? Tapi kalau menyusun strategi, pertanyaannya jadi, terus kita harus gimana dengan data ini? Kita pindah dari menjawab apa itu, menjadi menjawab bagaimana jika. Contohnya, saat AI dikasih makan laporan soal radikalisme, dia nggak cuma ngasih saran umum. Lihat deh, dia bisa ngusulin strategi yang berlapis-lapis. Mulai dari memperkuat peran keluarga, memberdayakan tokoh agama moderat, sampai bikin kontranarasi berbasis kearifan lokal. Bahkan, dia bisa detail banget, sampai bikinin jadwal pelatihan 3 hari buat aparat keamanan. Keren kan? Oke, semua tadi kedengarannya hebat banget ya. Tapi, selalu ada tapinya. Di balik semua kemudahan dan kekuatan ini, ada harga tersembunyi yang harus kita bayar. Ada bahaya yang seringkali nggak kita sadari. Dan ini dia intinya. Setiap kali kita nanya sesuatu yang canggih, setiap data yang kita masukkan, semua itu direkam, dianalisis, dan disimpan. Bukan sama kita, tapi sama pihak ketiga di luar sana. Seperti kutipan ini bilang, perilaku dan data kita itu go internasional. Dan jujur, itu berbahaya. Biar lebih paham risikonya, kita perlu tahu dulu struktur internet. Ada 3 lapisan, surface web, itu yang biasa kita pakai, kayak Google. Lalu ada deep web, isinya data-data privat yang butuh login. Dan yang paling dalam, dark web, jaringan anonim yang, sering dipakai untuk hal-hal ilegal. Nah, data kita yang bocor bisa berakhir di mana saja di sini.
Dan jangan kira ini cuma teori, ada loh alat-alat seperti Dark Radar yang kerjanya mengawasin dark web 24 jam. Alat ini sering banget nemuin data-data dari server pemerintah atau perusahaan yang bocor. Kebocoran yang nggak pernah masuk berita sama sekali. Sekarang, mari kita bawa pembahasan ini ke level yang lebih personal. Gimana semua ini nyambung ke kita sehari-hari? Karena faktanya, data kita itu adalah produk yang diperjualbelikan. Coba deh, renungkan ini sejenak. Pakai Google Maps kan? Sejak tahun 2009, Google itu nyatet semua riwayat lokasi Anda. Setiap kali Anda berangkat kerja, ke warung, ke mall, atau liburan, semuanya kerekam. Kalau dihitung sampai 2026 nanti, itu artinya ada riwayat pergerakan Anda selama 17 tahun di server mereka. Itu catatan pengawasan pribadi yang super lengkap. Dan bukan cuma Google, platform raksasa kayak Meta yang punya WhatsApp dan Facebook, pada dasarnya mereka itu perusahaan iklan. Jadi semua percakapan dan perilaku kita di platform mereka itu adalah aset paling berharga. Data kita itulah yang mereka jual. Kehidupan pribadi kita diubah jadi profil buat para pengiklan. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Di era di mana setiap orang bisa jadi analis, tapi di saat yang sama setiap orang juga sedang dianalisis, terus siapa yang bisa kita percaya? Teknologi ini emang ngasih kita kekuatan super, tapi juga bikin kita jadi target super. Dan pada akhirnya, beban buat waspada ya ada di tangan kita sendiri.